Halo teman-teman, saya Muhammad Fardan dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan cabang aliran linguistik yaitu sosiolinguistik. Sebelumnya, sosiolinguistik adalah sebuah cabang ilmu linguistik yang berfokus mengkaji antara masyarakat dengan bahasa dengan tujuan menganalisis bagaimana bahasa mempengaruhi struktur sosial dari budaya dan kelas sosial dan kemampuan bahasanya. Untuk sosiolinguistik sendiri memiliki banyak tokoh-tokoh di dalamnya, yaitu yang terkenal ada William Labov, ada Dale Hymes, serta bapak linguistik dunia yaitu Ferdinand de Saussure. Di sini saya akan berfokus pada satu tokoh yaitu William Labov. Kita mulai dari biografi William Labov. William Labov lahir pada 4 Desember 1927 di New Jersey, Amerika Serikat. Ia merupakan tokoh paling berpengaruh dalam bidang sosiolinguistik di dunia, bahkan sampai dijuluki sebagai Bapak Sosiolinguistik Dunia. William Labov sendiri sudah bertahun-tahun meneliti bagaimana hubungan antara masyarakat dan bahasa yang menghasilkan sebuah variasi bahasa. Pada awalnya, William Labov tidak memulai studinya melalui linguistik. Ia merupakan sarjana dari teknik kimia di Universitas Harvard. Lalu ketertarikannya akan linguistik atau sosiolinguistik muncul ketika ia bekerja di sebuah industri. Bagaimana ia mengamati orang-orang di sekitarnya memiliki ketimpangan dalam melakukan komunikasi atau memperagakan sebuah bahasa. Lalu di sana ia melanjutkan studinya di Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Sampai ia mendapat gelar PhD dan ia memiliki sebuah teori. Labov memiliki sebuah teori dalam sosiolinguistik yaitu teori varian bahasa, bahwa varian bahasa justru muncul tidak secara acak, melainkan memiliki struktur di dalamnya, yaitu varian bahasa muncul akibat adanya ketimpangan kelas, usia, ada tingkat pendidikan, serta kondisi formal dan informal. Bagaimana ragam bahasa selalu muncul dalam situasi-situasi yang berbeda. William Labov menyatakan bahwa bahasa merupakan cerminan struktur sosial di masyarakat, dan bahkan pemaparan bahasa atau menggunakan bahasa dalam sehari-hari menentukan bagaimana posisi seseorang dalam status sosial. Dalam teori variasi bahasa di sosiolinguistik, kita bisa mengetahui ada bermacam-macam fenomena-fenomena sosial. Itu kerap kali terjadi bahkan di pasca postmodern ini. Bagaimana salah satu contoh utamanya adalah campur kode atau kode mixing yang sering kali kita dengar. Anak-anak muda, terutama generasi Z, bahkan generasi Alpha, seringkali mengucapkan bahasa-bahasa yang bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu disebut sebagai campur kode. Dan itu di kasus selanjutnya di berbagai platform muncul bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa non formal seperti hangout atau healing misalnya, dan ghosting dan berbagai macam lainnya. Itu kerap kali terjadi. Bagaimana masyarakat urban seringkali terpengaruh oleh
campur kode bagaimana fenomena ini terjadi. Dan dalam variasi bahasa kita bisa mengetahui adanya dialek, ideolek yang terpengaruh dalam kondisi masyarakat sebagai bentuk komunikasinya. Contohnya dalam kasus tongkrongan anak muda, bagaimana anak-anak muda ini kerap kali melakukan atau berkomunikasi dengan dialek yang terpengaruh dari situasi sekitarnya, atau pengaruh dari konten-konten media sosial seperti podcast-podcast yang bagaimana pembawa acaranya menggunakan dialek yang membuat mereka terpengaruh dalam bentuk komunikasi sehingga melahirkan sebuah variasi bahasa. Dan itu merupakan contoh-contoh kecil dari variasi bahasa sosiolinguistik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.